Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala war-riddatu thalathatu aqsamin i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsiratan faminal awwali asyakku fillahi aw fi rasulihi aw fil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannati awin nari awil thawabi awil iqabi aw nahwi dhalika mimma huwa mujma'un alaihi. Wariddatu lan utawi riddah iku salah satu aqsamin telu pira-pira bagian. Rupane i'tiqadatun riddah keyakinan. Wa af'alun lan riddah pira-pira penggawean. Wa aqwalun lan riddah kang rupa pira-pira ucapan. Wa kullu qismin lan utawi saben-saben bagian iku yatasha'abu kacabang apa kullu qismin syu'aban ing pira-pira cabang katsiratan kang akeh. Faminal awwali mongko iku setengah sangking kang kawitan asyakku utawi mamang utawa ragu fillahi ing dalem wujude Allah au fi rasulihi utawa ing dalem kerasulane Rasulullah awil Qur'an au fil Qur'ani utawa mamang ing dalem Al-Qur'an awil yaumil akhiri utawa mamang ing dalem onone dina akhir awil jannati utawa mamang ing dalem onone swarga awin nari utawa neraka awit sawabi utawa mamang ing dalem onone ganjaran awil iqabi utawa siksa aw nahwi dzalika utawa padane mangkono-mangkono kang wis kasebut mimma nyatane saking perkara huwa kang utawi ma iku mujma'un den ijma'i den sepakati alaihi ing atase ma. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan penjelasan tentang masalah riddah. Dan penjelasannya akan panjang karena kita akan mencontohkan beberapa contoh riddah, baik itu riddah keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Mu'allif menjelaskan bahwa riddah itu ada 3 macam. Telah kita jelaskan kemarin, riddah itu artinya membatalkan Islam. Itu namanya riddah. Jadi merusak atau membatalkan Islam itu namanya riddah. Baik itu dengan keyakinan, membatalkannya itu dengan keyakinan yang kufur, atau perbuatan yang kufur, atau perkataan yang kufur. Itu namanya apa? Riddah. Orang yang melakukannya disebut murtad. Tidak disyaratkan seseorang untuk jatuh pada riddah, untuk menjadi murtad harus pindah agama. Meskipun seseorang tidak pindah dari Islam ke yang lain secara lahiriah, itu tidak pindah, tetapi jika dia meyakini keyakinan yang kufur, atau melakukan perbuatan yang kufur, atau mengucapkan perkataan yang kufur, maka dia menjadi murtad dengan ketentuan-ketentuan yang kemarin sudah kita jelaskan. Insya Allah akan terus kita jelaskan. Riddah itu ada 3 macam. Yang pertama riddah keyakinan, yang kedua riddah perbuatan, dan yang ketiga adalah riddah perkataan.
Nah, riddah keyakinan letaknya di dalam hati. Keyakinan itu ada di dalam hati. Kalau riddah perbuatan berarti letaknya dalam anggota badan, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya. Riddah ucapan atau perkataan berarti letaknya ada pada lisan. Nah, dalil bahwasanya adanya riddah keyakinan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Berarti kalau ragu-ragu terhadap Allah dan Rasulnya itu bukan mukmin. Namanya bukan mukmin, tetapi kebalikannya dia menjadi kafir. Orang yang ragu-ragu terhadap Allah dan Rasulnya. Lah, ragu-ragu itu di mana letaknya? Di dalam hati. Ragu-ragu itu letaknya di dalam hati. Maka disimpulkan ada riddah yang bersumber dari hati, yang kemudian disebut dengan riddah i'tiqadi. Riddah i'tiqadiyah. Riddah yang bersumber dari dalam hati. Nah, ini dalil untuk riddah i'tiqadiyah. Kemudian yang kedua, riddah fi'liyah, riddah perbuatan. Nah, dalilnya adalah dalam surat Fussilat ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Nah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah kalian sujud kepada bulan. Dilarang sujud kepada matahari atau bulan. Kenapa? Karena ini adalah termasuk kekufuran. Nah, kekufuran. Lah, sujud ini adalah perbuatan. Maka disimpulkan dari ayat ini bahwa ada riddah yang berupa riddah perbuatan atau riddah fi'liyah, riddah yang berupa perbuatan. Nah, kemudian yang ketiga, riddah perkataan yang bersumber dari lisan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Disebutkan apa? Yahlifuna billah, mereka bersumpah dengan nama Allah atas apa yang mereka katakan. Walaqad qalu, dan mereka benar-benar berkata kalimat al-kufri, dengan perkataan kufur, dengan kalimat kufur, dan mereka telah kufur setelah Islam mereka. Jadi ada orang berarti berkata dengan perkataan kufur. Nah, dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa ada di antara jenis riddah adalah riddah perkataan atau riddah qauliyah atau lafziyah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian riddah menjadi 3 ini menjadi kesepakatan seluruh ulama mazhab. Baik itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua ulama dari 4 mazhab semuanya sepakat bahwa riddah terbagi menjadi 3 ini. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i yang menyebutkan pembagian ini sangat banyak. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i.
Dalam mazhab Hanafi, di antara yang menyebutkan pembagian ini adalah Ibnu Abidin. Dalam mazhab Maliki, di antara ulama yang menyebutkannya adalah Al-Imam Muhammad Ilaish. Dalam mazhab Hambali, di antara ulama yang menyebutkannya adalah Al-Imam Al-Buhuti. Nah, ini untuk menguatkan bagi kita bahwa pembagian riddah menjadi 3 ini, riddah i'tiqadiyah, keyakinan, riddah fi'liyah, riddah perbuatan, dan riddah qauliyah, riddah ucapan. Ini adalah kesepakatan semua umat Islam. Tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini, seperti yang kemarin juga sudah kita jelaskan, bahwa masing-masing dari jenis riddah ini itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sendirinya. Artinya, meskipun tidak dibarengi dengan riddah yang lain, maka masing-masing dari jenis riddah ini sudah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, misalnya tadi kemarin juga sudah kita sebutkan, ada seseorang meyakini bahwa Allah itu serupa dengan makhluk seperti manusia, punya kepala, punya kaki, bertempat. Ini adalah riddah keyakinan karena ada di dalam hati. Meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak diperbuat, ini sudah mengeluarkan seseorang dari Islam. Atau yang kedua, seseorang berkata dengan riddah qauliyah. Dia mengatakan misalnya Allah itu zalim. Meskipun hatinya itu tidak meyakini Allah zalim, meskipun dia tidak melakukan perbuatan riddah yang lain, tetapi dengan dia mengucapkannya, maka dia telah keluar dari Islam. Atau seseorang misalnya dengan sengaja tahu ini ayat Al-Quran, ini Al-Quran, dengan sengaja dibanting ke tanah kemudian diinjak, sengaja. Nah, maka dia telah keluar dari Islam. Meskipun dalam hatinya dia meyakini Al-Quran itu mulia, meskipun ucapannya tidak mengatakan Al-Quran itu jelek, enggak, tetapi hanya berbuat perbuatan yang kufur, maka dia telah keluar dari Islam. Jadi seseorang melakukan 1 dari 3 ini, itu telah jatuh kepada riddah. Tidak disyaratkan harus melakukan 3-3-nya. 1 saja dia melakukan, dia jatuh padanya, maka dia telah murtad. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena sebagian orang menganggap bahwa untuk jatuh kepada riddah, hatinya harus rela dengan apa yang dia lakukan atau dia ucapkan. Meskipun seseorang mencaci maki Allah, kalau hatinya enggak rela dengan apa yang dia ucapkan, katanya enggak apa-apa. Nah, itu adalah kesalahan besar. Itu sangat berbahaya apabila itu disampaikan kepada orang, karena akan membuka pintu kekufuran secara lebar-lebar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa contoh dari kufur yang pertama, jenis riddah yang pertama, yaitu riddah keyakinan. Karena wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsirah. Masing-masing dari bagian yang 3 ini itu ada cabang-cabangnya yang banyak. Ada juga contoh-contohnya yang banyak. Nah, di sini hanya dicontohkan tidak banyak oleh muallif karena kitabnya juga kitab tipis. Nah, karena itu contoh dalam kitab ini tidak banyak. Kalau kita ingin mengetahui contoh-contoh riddah yang lebih banyak, maka kita bisa membuka kitab-kitab yang lain yang lebih besar. Misalnya Kifayatul Akhyar atau Fathul Wahhab atau kitab-kitab yang lain.
Atau ada kitab secara khusus yang dikarang, satu kitab khusus judulnya Alfadzul Kufri, lafaz-lafaz kufur, itu ada. Nah, jadi ini kenapa kita mesti mengetahui atau mempelajari apa saja yang menyebabkan seseorang kufur? Kemarin sudah kita jelaskan agar kita bisa terhindar darinya. Malam ya'rifis syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak mengetahui sebuah keburukan, maka dia akan jatuh melakukan keburukan itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faminal awwali asyakku fillah. Di antara contoh riddah keyakinan adalah ragu terhadap Allah. Apa maksudnya ragu terhadap Allah? Maksudnya adalah ragu terhadap adanya Allah. Ragu itu 50%, 50% itu ragu. Allah itu ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Antara ada dan tidak. Itu namanya ragu. Sekedar seseorang itu ragu, maka dia sudah jatuh pada riddah. Apalagi sampai seseorang menafikan, mengatakan Allah itu enggak ada, ini sudah murtad. Sekedar masih ragu, bukan sekedar ragu, itu sudah sebenarnya sudah jatuh pada riddah. Ragu itu tadi kita sampaikan 50% antara menetapkan adanya Allah atau menafikan adanya Allah. Itu sudah termasuk riddah. Seorang mukmin tidak ragu terhadap adanya Allah, seperti yang tadi dikatakan dalam ayat innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nggak boleh ragu terhadap adanya Allah. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, orang yang berakal tidak akan ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini adalah bukti tentang adanya Allah. Bumi dengan segala isinya ini, dengan berbagai macamnya, dengan berbagai macam keteraturannya, langit dengan segala isinya, ini semuanya membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Bukti. Akal manusia seperti yang sering kita ulang, itu tidak percaya jika dikatakan tulisan ini nggak ada yang menulis, itu nggak percaya. Akal manusia itu nggak percaya jika seseorang dipukul kemudian dibilang nggak ada yang mukul, itu nggak percaya. Akal manusia itu nggak percaya jika dikatakan ini rumah ini nggak ada yang bangun, tiba-tiba ada. Itu akal nggak akan percaya. Nah, apalagi dikatakan bahwa bumi ini nggak ada yang menciptakannya, manusia ini nggak ada yang menciptakannya, maka akal lebih tidak percaya lagi. Karena setiap ada sesuatu pasti ada yang mengadakannya, dari tidak ada menjadi ada. Akal mengatakan seperti itu. Maka tidak ada peluang bagi orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk meragukan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang ragu terhadap adanya Allah, maka menjadi murtad. Atau ragu terhadap kemahakuasaan Allah. Allah itu maha kuasa apa enggak? Kuasa atau lemah? Atau ragu terhadap kemahatauan Allah. Allah itu dia mengatakan Allah itu tahu apa enggak sih saya seperti ini, misalnya. Itu adalah kekufuran, karena Allah itu maha mengetahui. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang terjadi di alam semesta ini, Allah mengetahuinya. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, au fi rasulihi, ragu terhadap Rasulullah.
Artinya ragu apakah Nabi Muhammad itu Rasul Allah atau bukan. Dia ragu Muhammad itu utusan Allah atau bukan ya. Ini juga tidak beralasan bagi kita yang paham, mengetahui, maka itu tidak ada alasan untuk meragukan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terbukti mukjizat yang ada pada beliau itu membuktikan bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Bahwa ada 14 abad yang lalu seorang laki-laki bernama Muhammad, nggak ada yang meragukannya. Semua umat manusia, orang kafir pun percaya. Kenapa? Ini mutawatir, berita tentang adanya beliau Nabi Muhammad itu mutawatir. Bahkan orang kafir pun menulis, ketika ada salah seorang orang kafir menulis 100 tokoh paling berpengaruh, nomor 1 Nabi Muhammad. Artinya apa? Bahwa ada seorang laki-laki bernama Muhammad hidup pada 14 abad yang lalu, itu semuanya percaya, dan kuburannya juga ada, makam beliau juga ada di Madinah. Dan bahwa beliau itu adalah Rasulullah itu dibuktikan dengan adanya mukjizat yang ada pada dirinya. Karena fungsi mukjizat itu adalah untuk membenarkan pengakuan seseorang menjadi nabi. Ketika seseorang mengatakan saya adalah Nabiullah, saya adalah Rasulullah, maka jika benar pengakuannya itu, maka Allah akan memberikan mukjizat kepadanya. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi yang tidak bisa dilawan dengan apapun. Yang orang melihatnya tidak ada jalan lain kecuali mengatakan dia benar. Itu mukjizat. Nah, Rasulullah mukjizatnya sangat banyak. Nah, tapi kita kan nggak melihat mukjizatnya. Ada mukjizat Rasulullah yang sampai sekarang ada di tengah-tengah kita. Apa itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Kita tidak hidup pada masa Rasulullah sehingga kita secara langsung melihat mukjizat-mukjizat yang sangat banyak yang ada pada diri Rasulullah. Tetapi ada mukjizat yang tetap ada di tengah-tengah kita sampai sekarang dan sampai pada hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah mukjizat. Sampai sekarang tetap terjaga keasliannya. Tidak ada satu orang pun, ini yang menunjukkan kemukjizatannya, tidak ada satu orang pun yang mampu membuat seperti Al-Quran. Jangankan membuat keseluruhan, satu surat pun, satu surat, tidak ada seorang pun yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Jangankan satu surat, satu ayat pun sampai sekarang orang ahli bahasa seperti apapun nggak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Sejak Rasulullah masih sugeng, masih hidup, orang-orang kafir sudah ditantang. Silahkan siapa yang mau membuat semisal Al-Quran. Nggak ada satupun yang mampu. Padahal ketika itu, ketika Al-Quran diturunkan, bangsa Arab dalam kejayaannya dalam bidang sastra Arab. Nah, semakin kesini semakin banyak ya, semakin apa? Semakin lemah, sehingga semakin banyak yang nggak mampu. Nah, bahkan semuanya tidak mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Ini adalah mukjizat. Seandainya Al-Quran itu perkataan manusia, seandainya Al-Quran itu karangan manusia, bukan kalam Allah, pasti banyak orang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Tetapi faktanya nggak ada orang yang membuat seperti Al-Quran. Nah, karena itu dari mana kita nggak percaya bahwa Muhammad itu Rasulullah?
pasti Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka jangan sekali-kali kita meragukan terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh berikutnya adalah ragu terhadap Al-Quran. Nah, nggak boleh ragu terhadap Al-Quran. Bagaimana ragu terhadap Al-Quran? Misalnya seseorang dalam hatinya mengatakan Al-Quran itu dari Allah atau karangan Nabi Muhammad. Nah, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi kita sampaikan, sampai sekarang Al-Quran itu nggak ada yang bisa membuat semisalnya. Jika itu karangan manusia, karangan Muhammad, pasti ada yang mampu untuk membuat semisalnya. Tetapi faktanya nggak ada. Maka terbuktilah di sini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Hati-hati sekarang ada sebagian orang yang merubah makna ummi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummiyun. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis. Ummi artinya la yaqra al-maktub, tidak membaca sesuatu yang tertulis, wa la yaktub, dan tidak menulis. Beliau tidak bisa menulis dan beliau tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis. Membaca tidak harus sesuatu yang tertulis. Ketika saya misalnya mengatakan membaca Al-Fatihah tanpa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saya kan membaca juga, membaca Al-Quran, tapi tidak melihat. Nah, Rasulullah membaca yang tidak tertulis. Beliau ketika mendapatkan wahyu maka beliau langsung hafal, tidak membaca yang tertulis. Nah, Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan itu tidak menunjukkan bahwa beliau bodoh. Karena al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam hati, bukan yang ada di dalam buku. Kalau ilmu kamu masih di dalam buku, ya kamu bukan orang alim. Nah, kamu bisanya kalau buka buku. Kalau nggak buka, nggak bisa bunyi, misalnya. Maka itu namanya apa? Ilmunya belum ada di dalam hati. Ilmunya masih di kertas. Nah, orang berilmu bukan seperti itu. Orang yang berilmu adalah orang yang ilmunya sudah masuk di sini, di dalam hatinya. Al-ilmu fis sudur. Kapanpun dia diminta untuk menyampaikan ilmunya, maka dia bisa menyampaikannya karena ilmunya ada di dalam hati. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang ummiyun, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan itu pujian untuk Rasulullah. Beliau yang ummi bisa merubah peradaban dunia yang dulunya dalam jahiliyah seperti binatang, sekarang manusia dalam peradaban yang luhur. Itu karena jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini merupakan mukjizat untuk untuk membantah anggapan orang-orang yang kafir bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad. Nah, ketika Nabi itu adalah seorang ummi, dari mana Rasulullah ngarang? Wong menulis saja Rasulullah nggak bisa. Membaca kitab-kitab terdahulu Rasulullah nggak bisa. Bagaimana kemudian itu dikatakan karangan Nabi Muhammad? Nah, sekarang ada sebagian orang yang kemudian merubah makna ummi itu bukan artinya tidak bisa menulis. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bisa menulis dan bisa membaca yang tertulis. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena ini akan menggiring sebuah keyakinan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu harus diwaspadai. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian termasuk riddah juga adalah ragu terhadap hari akhir. Ragu adanya surga, ragu adanya neraka, ragu adanya pahala, ragu adanya azab, siksa, serta semua yang disepakati. Nah, semua yang disepakati tentang adanya nanti pada hari kiamat. Nah, ragu terhadap hal itu adalah sebuah riddah. Dan ini sudah kita jelaskan. Kemarin kita sudah jelaskan tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Nah, itu semuanya wajib untuk kita yakini bahwa dia benar adanya akan terjadi. Tidak boleh kita meragukannya. Meskipun kita nggak pernah melihat surga, tetapi kita yakin surga itu ada. Kenapa? Rasulullah sudah menyampaikannya. Nah, bukankah kemarin di antara bagian tidak terpisahkan dari iman terhadap Rasulullah adalah meyakini bahwa Rasulullah itu pasti benar dalam setiap yang beliau sampaikan. Semua yang beliau sampaikan adalah benar. Dan di antara yang beliau sampaikan bahwa surga itu ada, neraka itu ada, pahala itu ada, siksa itu ada. Itu yang diantara yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan adanya hal-hal itu. Hari kiamat itu ada. Kapan? Waktunya hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau waktunya kapan, maka hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, Rasulullah pun hanya mengetahui tanda-tandanya saja. Tanda akan datangnya kiamat, baik tanda kecil maupun tanda besar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keraguan terhadap masalah ini serius, ya, serius akan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, sebagian orang mungkin tidak sampai kepada ragu, tetapi dari sisi dari sisi perbuatannya mencerminkan tidak 100% dalam meyakini tentang adanya hari kiamat, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya pahala dan siksa. Ketika disampaikan, kamu belajarlah, hadirlah dalam majelis ilmu agama, karena hadir dalam majelis ilmu agama pahalanya sangat besar. Orang yang hadir dalam ilmu agama, dalam majelis ilmu agama, itu pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Tetapi kok nggak tambah semangat ya? Nah, sudah diberitahu seperti itu kok nggak tambah semangat? Ini ada apa ini? Nah, sebenarnya dia percaya nggak dengan dengan adanya pahala itu? Nah, jangan-jangan tidak percaya kalau pahala itu ada. Nah, bahwa sudah kita jelaskan, pahala adalah balasan yang menyenangkan nanti di akhirat. Nah, atas amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Nah, sudah diancam nanti neraka. Nah, itu nggak bergeming dalam melakukan kemaksiatan, tetap saja melakukan maksiat. Padahal sudah ditakut-takuti masuk neraka. Di neraka itu azab yang sangat berat, dibakar, apinya jauh lebih panas dari api di dunia. Kenapa dia nggak takut? Tetapi kalau diiming-iming dengan duit misalnya atau sembako, cepat-cepat. Nah, tapi kalau diiming-iming pahala kok nggak bergeming, tetap saja. Nah, ini salah satunya dipengaruhi tingkat keyakinannya terhadap adanya akhirat, tingkat keyakinannya terhadap adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka. Nah, kalau seseorang yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, maka niscaya seseorang akan meninggalkan kemaksiatan dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu jarang yang menggunakan akalnya untuk berpikir, tetapi dia hanya percaya dengan apa yang dia lihat. Kalau dia melihat, tidak melihat disertai dengan angan-angan dan pemikiran. Jadi dia tidak pakai akalnya untuk berpikir sehingga bisa meyakini keyakinan-keyakinan yang sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, dia hanya melihat yang terlihat itu hanya ya dunia ini, harta benda itu yang terlihat, itu yang dia percayai. Tetapi sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang pada hari kiamat di akhirat, karena tidak terlihat oleh mata dia, sebagian orang karena tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, kemudian dia tidak mempercayainya. Nah, padahal jelas di sini itu pasti terjadi. Kenapa? Al-Quran yang sudah menyampaikannya. Al-Quran, dia adalah kalamullah, tidak ada keraguan. Buktinya nggak ada seorang pun yang mampu membuat Al-Quran seperti Al-Quran. Maka terbukti dia kalamullah. Dan kalamullah itu sudah menyampaikan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Lalu dari mana keraguan itu muncul? Itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu Muhammad itu betul-betul utusan Allah, sudah terbukti tadi dengan mukjizat yang ada pada beliau. Jika sudah terbukti bahwa beliau Rasulullah, kemudian dia menyampaikan bahwa kiamat itu ada, bahwa pahala itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, dari sisi mana seseorang itu masih ragu terhadap adanya hari kiamat? Keyakinan terhadap adanya hari kiamat ini sangat penting untuk memotivasi seseorang di dalam berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali. Awi ataqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an kal ilmi aw nasaba lahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi. Di antara contoh riddah keyakinan lagi adalah awi'taqada, meyakini tiadanya salah satu sifat-sifat yang wajib bagi Allah ijma'an, yang disepakati, kal ilmi, seperti sifat ilmu. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa wajib bagi setiap muslim itu meyakini bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat wajib yang jumlahnya 13 atau sebagian ulama mengatakan 20. Wajib kita meyakini sifat wajib bagi Allah. Seseorang yang menafikan satu saja dari sifat yang 13, maka hukumnya murtad. Dia hukumnya menjadi orang yang murtad. Wujud, orang yang menafikan, mengatakan Allah itu nggak punya sifat wujud. Artinya apa? Dia mengatakan Allah nggak ada. Kalau orang mengatakan Allah nggak ada, bukan orang Islam. Qidam, kalau seseorang mengatakan Allah nggak punya sifat qidam, artinya dia meyakini Allah itu makhluk seperti yang lain. Karena qidam artinya tidak berpermulaan. Kalau dia meyakini Allah itu berpermulaan, berarti ada yang menjadikannya ada dari tiada menjadi ada. Berarti dia makhluk seperti manusia. Baqa, kalau seseorang mengingkari sifat baqa, mengatakan Allah nggak punya sifat baqa, berarti dia meyakini Allah itu akan mati. Dan seterusnya. Seseorang yang menafikan, mengingkari salah satu sifat dari sifat 13 atau 20 ini, maka dia telah jatuh pada riddah. Nah, ini sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya ketika kita membahas
tentang kewajiban mengetahui sifat wajib bagi Allah. Kal ilmi, seperti sifat ilmu. Sifat ilmu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Jika ada seseorang menafikannya, kemudian hatinya mengatakan Allah nggak tahu kalau saya melakukan ini. Misalnya, dia mengatakan dalam hatinya seperti itu, menisbatkan bodoh kepada Allah, maka jatuh pada riddah. Atau sebaliknya, au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha, yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi. Atau menisbatkan salah satu sifat yang Allah wajib disucikan darinya, namanya sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib artinya apa? Saya ulangi lagi, sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat itu, tidak mungkin tidak. Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Wajib di sini bukan artinya barang siapa yang melakukannya maka dapat pahala, barang siapa yang meninggalkannya maka dapat dosa. Bukan wajib itu, bukan sama dengan sholat hukumnya wajib, bukan wajib itu. Wajib di sini wajib akli, artinya sesuatu yang pasti adanya. Ketika dikatakan sifat wajib bagi Allah, artinya adalah sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat itu, tidak mungkin tidak. Maka kalau ada seseorang yang menafikan salah satu dari sifat itu, maka dia jatuh pada riddah. Di samping sifat-sifat itu juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Secara akal tidak menerima bahwa Allah tidak bersifatan dengan sifat itu. Al-Quran juga menetapkan sifat-sifat itu. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sifat mustahil itu kebalikannya. Berarti apa sifat mustahil itu? Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang secara akal Allah pasti tidak disifati dengan sifat itu. Tidak mungkin Allah bersifatan dengan sifat itu secara akal. Kalau dikatakan Allah bersifatan dengan sifat itu, akal kita nggak bisa menerimanya. Akal kita nggak bisa menerimanya jika Allah disifati dengan sifat itu. Itulah yang disebut dengan sifat mustahil bagi Allah, seperti jisim, kal jismi. Tidak diterima oleh akal kita kalau dikatakan Allah itu jisim. Karena jisim itu artinya sesuatu yang tersusun, sesuatu yang tersusun. Ini jisim, ini meja ini jisim, badan kita semuanya ini jisim. Sesuatu yang tersusun itu namanya jisim. Lah jisim itu berarti memiliki ukuran, dia memiliki bentuk. Itu namanya jisim, punya ukuran dan punya bentuk. Sesuatu yang memiliki ukuran itu pasti ada yang menjadikannya pada ukuran itu. Karena sesuatu itu tidak menjadikan ukuran untuk dirinya sendiri. Misalnya buku ini, kitab ini ukurannya segini. Pasti ada yang menjadikannya pada ukuran segini. Karena sebelum tercetaknya buku ini, bisa jadi buku ini besar, bisa jadi diperkecil, bisa jadi. Tapi kok ukurannya segini? Karena ada yang menjadikannya ukurannya segini. Nah, misalnya buku ini saya cetak sebesar ini. Sebelum ini dicetak, mungkin nggak dicetak lebih kecil? Mungkin. Jadi setiap sesuatu yang memiliki ukuran pasti ada yang menjadikannya pada ukuran itu. Ukuran saya sebesar ini, bukan saya yang membuatnya dengan ukuran ini. Bukan saya sama sekali, kita semuanya merasa. Jika saya yang membuat ukuran diri saya sendiri, maka akan saya buat ukuran yang lebih tinggi dan lebih besar lagi.
Nah, tetapi karena bukan saya yang membuatnya, maka ya kita terima. Nah, kita terima apa yang Allah buat untuk kita dari ukuran kita. Nah, jisim itu memiliki ukuran. Jika dikatakan Allah itu jisim, maka dia berarti apa? Membutuhkan kepada yang lain yang menjadikannya pada ukuran itu. Dan itu yang dijadikan itu namanya makhluk. Dan makhluk tidak layak disembah. Karena itu tidak mungkin Allah itu berupa jisim. Tidak mungkin Allah itu berupa jisim. Mustahil jika dikatakan bahwa Allah itu jisim. Karena itulah maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang organisasi terbesar umat Islam di seluruh dunia, yang diikuti oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Beliau dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat, dalam muqaddimah kitab itu beliau menegaskan, beliau mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal makani wal zamani wal makani. Mbah Hasyim yang mengatakan itu. Beliau mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu, yang disucikan, anil jismiyati, dari jisim. Allah disucikan dari jisim, artinya Allah bukan jisim. Bukan sesuatu yang berukuran, bukan sesuatu yang memiliki bentuk. Juga disucikan dari arah. Allah itu tidak berada di satu arah tertentu atau di semua arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak berada pada arah sama sekali. Wazamani, tidak berlaku baginya zaman. Tidak dikatakan Allah pada zaman dahulu, Allah pada zaman sekarang, Allah pada zaman yang akan datang. Itu tidak dikatakan seperti itu. Wal makani, Allah disucikan dari tempat. Allah tidak bertempat, maujudun bila makan. Tidak dikatakan Allah itu di bumi, tidak dikatakan Allah itu di langit, tidak dikatakan Allah di atas arsy, tidak dikatakan Allah itu ada di mana-mana. Di mana-mana Allah ada, nggak boleh dikatakan seperti itu. Allah ada tanpa tempat, tidak berada pada tempat tertentu. Kenapa? Karena tempat itu makhluk. Allah itu ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat. Sebelum adanya langit, Allah ada tanpa langit. Sebelum adanya bumi, Allah ada tanpa bumi. Sebelum adanya arsy, Allah ada tanpa arsy. Sebelum adanya tempat-tempat semuanya, Allah ada tanpa tempat semuanya. Karena semua tempat Allah yang menciptakannya. Sebelum tercipta semuanya nggak ada, kemudian Allah menciptakannya menjadi ada. Maka sebagaimana diterima oleh akal kita adanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, maka juga diterima oleh akal adanya Allah ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Nggak bisa difikirkan, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dikhayalkan. Yang penting kita yakini Allah nggak serupa dengan makhluk. Makhluk jisim, Allah bukan jisim. Makhluk berukuran, Allah tidak berukuran. Makhluk berbentuk, Allah tidak memiliki bentuk. Makhluk bertempat, Allah tidak bertempat. Makhluk berada pada arah tertentu, Allah tidak berada pada arah tertentu. Karenanya makhluk bisa dibayangkan, makhluk bisa digambarkan, Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang meyakini bahwa Allah itu jisim, maka dia akan kufur, dia akan menjadi murtad. Seperti ini yang kita sedang bahas tentang contoh-contoh riddah adalah seperti orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah jisim. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan semua sifat atau dengan salah satu dari sifat makhluk. Pokoknya semua sifat makhluk itu tidak layak untuk Allah. Maka nggak boleh kita mensifati Allah dengan sifat makhluk. Sifat makhluk itu yang paling utama berubah. Maka nggak boleh dikatakan Allah berubah, bertempat, berada pada arah. Seperti yang tadi kita sebutkan, memiliki ukuran, memiliki bentuk, naik, turun, bersemayam, menetap, bertempat tinggal. Itu semuanya apa? Sifat makhluk. Nggak boleh Allah disifati dengan salah satu dari sifat itu. Karena itulah maka Al-Imam At-Tahawi As-Salafi, Imam Tahawi dari generasi salaf, karena beliau hidup lahir tahun 227 Hijriah, wafat tahun 321 Hijriah, berarti beliau ulama salaf, mengatakan wa mau wasafallaha bima'nan mima'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, maka dia telah kufur. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, pengajian kitab Sulamut Taufiq. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.